Pendahuluan 1.1 latar belakang. Menurut Wardani 2018, Gojek adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi ojek. Nadine Makarim dengan Michelle Gelo Moran pada bulan Maret 2014 mendirikan sebuah perusahaan Gojek yang gunanya meminimalisir pengangguran di Indonesia. Beberapa pelayanan utama yang disediakan perusahaan Gojek yaitu GoRide, GoSend, GoFood, GoMart, GoBusway, GoTix, GoBox, GoClean, GoGlam, serta GoMessage. Pergojekan sangat besar dan penting sehingga memimpin transportasi digital dalam revolusi industri 4.0. Gojek dan GoTo Financial telah mengkontribusi ekosistem digital sebesar 1,6% dari PDB Indonesia atau sekitar 249 triliun di tahun 2021. Lembaga Demografi FEB UI 2021, studi terbaru yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Index menemukan Gojek menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan layanan transportasi dan logistik masyarakat Indonesia. Rumusan masalahnya: 1. Jelaskan konsep dan definisi mengenai Gojek dan pelayanan utama yang tersedia. 2. Bagaimana peran dan kontribusi Gojek pada ekonomi digital di Indonesia. 1.3 Tujuan: untuk mengetahui konsep dan definisi mengenai Gojek dan pelayanan utama yang tersedia. 2. Untuk mengetahui mengenai peran dan kontribusi Gojek pada ekonomi digital di Indonesia. 2. Tujuan pustaka. 21. Tujuan pustaka terdahulu. 21 Gojek. Di Indonesia, ojek online dipelopori oleh PT Gojek Indonesia. Gojek didirikan oleh pengusaha Indonesia bernama Nadine Makarim. Sejak Januari 2015, Gojek meluncurkan aplikasi pesan via online yang dapat diakses melalui smartphone. Layaknya virus yang menjamur begitu dengan cepat dan ramai, Gojek sebagai perusahaan startup lokal yang berkembang sangat pesat, menambah luas kota-kota besar di Indonesia dan menjelma sebagai perusahaan yang menawarkan jasa transportasi antar penumpang dengan sepeda motor alias Gojek. Gojek adalah karya anak bangsa yang kali pertama yang lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari dengan kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan terpercaya dengan tarif yang jelas. Sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan Gojek yang ditata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walaupun jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang. Saat itu layanan yang ditawarkan Gojek meliputi transportasi, kurir, dan belanja. Gojek lahir di DTO, Chief Executive Officer, dan Managing Director Nadine Makarim yang mengaku mengenal Gojek. 2.1.2 GoRide. GoRide adalah layanan transportasi sepeda motor yang sebelumnya adalah ojek-ojek konvensional yang dijadikan mitra untuk bersama-sama memberikan manfaat lebih dengan menggunakan mobil servis, sehingga seluruh pemesanan dapat dikendalikan dengan aplikasi Gojek. Gojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya, kemudian menarik bayaran. Dengan menggunakan GoRide, maka konsumen dapat lebih mudah dan cepat menuju tempat tujuan. Bab 3 Gagasan. Cara Gojek memperbarui strategi barunya. Strategi promosi pelanggan Gojek 2023 dibahas. Catherine Hindra Sutaji, Presiden Unit Bisnis dan Demand Service GoTo, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan promosi yang lebih tepat sasaran di masa depan. Target promo akan berbeda untuk setiap pengguna. Lebih target bukan hanya rekomendasi restoran. Target promo berbeda untuk setiap pengguna. Dalam konferensi pers Gojek Outlook 2023 yang diadakan di Jakarta pada Selasa 28 Februari 2023, Catherine mengatakan supaya promonya lebih mengena. Solusi Gojek memperkembangkan bisnisnya dalam bidang keamanan menyeluruh dari perkembangan fitur keamanan serta program mitigasi resiko. Aplikasi Gojek sekarang memiliki fitur yang memungkinkan pengguna membagikan informasi perjalanan kepada kerabat mereka dan merespon laporan darurat. Seperti pelatihan mitra driver Gojek, penyedia ride hailing terbesar dan pertama di Indonesia, terus berusaha memperkuat posisinya sebagai pilihan transportasi utama bagi masyarakat Indonesia. Gojek mengembangkan solusi keamanan menyeluruh untuk memenuhi komitmennya untuk terus menyediakan layanan transportasi yang dapat
diandalkan dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia. Gojek bekerja sama dengan Hollaback, sebuah gerakan internasional yang berfokus pada pengurangan kekerasan seksual di ruang publik untuk mendorong gerakan anti kekerasan seksual di industri rental mobil. 3.3 Pihak-pihak yang mempertimbangkan yang dapat membantu mengimplementasikan peran atau kontribusi Gojek. Pengemudi adalah tulang punggung layanan Gojek yang harus diinstruksikan dan didukung dalam memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Pelanggan adalah pemangku kepentingan utama yang perlu dikomunikasikan dengan Gojek untuk memahami kebutuhan mereka dan menyediakan layanan yang sesuai. Kerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya penting untuk mematuhi regulasi dan kebijakan setempat. Gojek juga sering bekerja sama dengan pengusaha lokal seperti restoran dan toko untuk menyediakan layanan pengantar makanan atau barang. Tim internal Gojek adalah komponen penting dalam mengelola operasi dan pengembangan layanan. Gojek juga bekerja sama dengan mitra seperti penyedia layanan keuangan, asuransi, dan perusahaan logistik untuk memperluas jangkauan layanannya. Menjaga hubungan positif dengan masyarakat di daerah operasi sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. 3.4 Langkah-langkah strategis merealisasikan dampak sistemik yang diharapkan perusahaan Gojek. Berkoordinasi dengan pemerintah dan regulator, melakukan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan pemerintah dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta bekerja sama untuk mengembangkan regulasi yang sesuai. Pendidikan dan pelatihan, memberikan pelatihan kepada pengemudi dan mitra usaha lokal tentang praktik bisnis yang berkelanjutan, keselamatan dan etika. Tujuan dukungan dan lingkungan, mengadopsi praktik yang berkelanjutan dan efisien seperti penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan program pengurangan emisi karbon. Dukungan pedesaan, memberikan kesempatan ekonomi dan pelatihan kepada masyarakat kurang mampu melalui program pemberdayaan. Analisis sosial, terus menganalisis dan mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari produk perusahaan Gojek dan melakukan perubahan berdasarkan hasil analisis tersebut. Transparansi dan akuntabilitas, menjaga tingkat transparansi yang tinggi dalam akuntansi dan operasional perusahaan dan mematuhi praktik akuntabilitas yang baik, menciptakan pesan pasar baru, mengidentifikasi peluang untuk memperluas bisnis ke wilayah baru dan negara lain yang memiliki potensi dampak positif yang lebih besar. Langkah-langkah ini dapat membantu Gojek memberikan dampak positif pada aktivitas sosial dan ekonomi, sekaligus memastikan kepatuhan dan dukungan hukum. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari Gojek ini merupakan sebuah perusahaan di mana bergerak pada bidang teknologi. Gojek dalam perannya merupakan penghubung atau penyedia aplikasi antara konsumen dan mitra Gojek. Sebagai penyedia aplikasi, terdapat beberapa bentuk aplikasi yang disediakan oleh Gojek. Aplikasi tersebut antara lain dalam bidang transportasi, jasa kurir, bidang pemesanan, tiket, pulsa, otomotif, dan bidang kesehatan. Bidang yang terakhir ini merupakan bidang yang diteliti dalam penulisan ini khususnya pada aplikasi Gomet. Gomet sendiri merupakan suatu bentuk aplikasi di mana ia tidak menyediakan barang untuk diperjualbelikan, melainkan sebagai penghubung antara konsumen, pengemudi, dan apoteker. Gomet sendiri merupakan kolaborasi dari Goret dan Halodoc. Goret merupakan bentuk aplikasi Gojek di mana pengemudi menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan utamanya. Sementara itu, Halodoc merupakan sebuah aplikasi apotek antar di mana telah bekerja sama dengan beberapa apotek di Indonesia yang telah memiliki surat izin apotek atau bisa disebut SIA dan surat izin praktek apotek SIPA. Pengemudi dalam Goret dapat melakukan jasa-jasa sebagai berikut, yakni jasa kurir instan, transportasi, pengiriman makanan, pembelanjaan pribadi, dan layanan lain yang dapat ditambahkan Gojek dari waktu ke waktu. Dan
anak-anak Yang tadi itu kesimpulan, sekarang saran. Saran dari dalam Gojek ini, dalam klausul pada situs Gojek dapat dilihat bahwa Gojek cenderung lepas tangan terhadap segala hal yang mungkin menimpa mitranya atau konsumennya. Adanya ganti rugi terhadap kerugian kedua belah pihak tersebut sifatnya hanya sukarela dari Gojek. Maka dari itu, kebijaksanaan konsumen sangat penting untuk menghindari penggunaan obat yang mungkin merugikan dari aplikasi Gomed. Di sini penulis akan memberikan saran kepada konsumen pada saat menggunakan aplikasi Gomed sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 3 macam obat yang dibeli pada aplikasi Gomed, yakni obat bebas, terbatas, dan obat keras. Untuk jenis obat yang terakhir ini, konsumen harus memastikan hal sebagai berikut. Yang satu, foto resep dokter yang diunggah pada aplikasi Gomed harus benar-benar jelas terbaca. Yang kedua, ada baiknya jika konsumen menampilkan tanggal, bulan, dan tahun, serta waktu pada pengaturan foto yang bersangkutan. Tujuannya adalah sebagai pembuktian kapan foto tersebut diunggah. Jika pengemudi menawarkan untuk membeli resep tersebut di luar apotek mitra Gojek, maka segeralah menolak penawaran tersebut. Yang keempat, konsumen layak atau harus curiga jika pengemudi membelikan resep dokter pada apotek yang bukan mitra Gojek. Apotek yang resmi tidak akan mau melayani resep dokter dalam bentuk foto. B. Untuk jenis obat bebas dapat dibeli pada apotek atau toko obat. Yang C. Dalam membeli obat menggunakan resep dokter, selain memperhatikan saran di atas, konsumen juga harus memperhatikan urgensi dari obat tersebut. Jika benar-benar penting, akan lebih baiknya membeli secara langsung. Terdapat beberapa tempat layanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker, yakni di apotek, farmasi, rumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktik bersama. Konsumen dapat memilih salah satu tempat dari layanan kefarmasian tersebut. Namun sekali lagi, saran pada huruf C merupakan free willy dari setiap konsumen. Konsumen dianggap tahu setiap resiko terhadap pilihannya. Saran sebagai mana diungkapkan di atas merupakan saran yang diperoleh penulis setelah melakukan penelitian pada aplikasi Gomed. Besar harapannya jika saran tersebut dapat bermanfaat bagi konsumen. Semoga penulisan ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih.